Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita kembali untuk bangun pada subuh ini. Allah masih titipkan nyawa kepada kita semua. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan ini menjadikan kita hamba yang semakin bersyukur terhadap nikmatnya. Dimudahkan bagi kita untuk melakukan amal soleh, diberikan kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan setiap waktu yang kita lalui Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berada dalam kebaikan sampai kemudian Allah mencabut nyawa kita nantinya. Dan kita berdoa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nanti meninggal dunia, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis jual beli, dan pada subuh ini kita akan membahas jenis jual beli yang dikenal dengan istilah jual beli istisna. Jadi istisna, jual beli ini hampir sama dengan jual beli minggu yang lalu kita bahas, yaitu jual beli salam. Dan ini adalah pengecualian dari akad jual beli yang biasa kita lakukan. Namanya mungkin agak gimana gitu ya, tapi itu sudah biasa untuk kita lakukan. Ketika nanti saya berikan contoh, nah mudah-mudahan ini akan semakin mendekatkan pemahaman kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa akad jual beli istisna ini lahir dan dikembangkan karena ada kebutuhan khusus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh misalnya kebutuhan perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang misalnya kerajinan kulit. Kita ingin pesan jaket kulit. Kan waktu kita beli ataupun kita pesan, tidak pada waktu itu terus ada. Cari kulitnya dulu, diukur dulu, dijahit dulu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli istisna ini terjadi pada transaksi jual beli yang dia kemudian dibuat dulu, diproses dulu sampai kemudian selesai. Perusahaan sepatu, kemudian pertukangan, buat bangunan, itu kan tidak serta-merta selesai. Ataupun kita beli mobil secara inden, mobilnya itu kita modifikasi sedikit. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi karena ada kebutuhan khusus, maka dikembangkanlah transaksi jual beli istisna ini. Apa yang dimaksud dengan al-istisna? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istisna ini berasal dari kata sana'a, sama dengan kata ja'ala, yaitu sesuatu yang secara harfiah dibuat atau diciptakan. Jadi sesuatu yang dia bukan barang jadi tapi diproses. Kalau jual beli salam itu kebanyakannya terjadi dengan sendirinya. Kita beli buah, buahnya itu tumbuh. Kalau ini enggak, dia diproses dulu baru kemudian menjadi sebuah produk. Maka kemudian secara etimologinya al-istisna huwa talabul amali minas sani fi syai'in makhsusin ala wajhi makhsusin aw huwa aqdu ma'sani'in ala syai'in muayyanin fi dhimmah. Yang dimaksud dengan jual beli istisna, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah akad yang meminta seseorang untuk membuat suatu barang. Talabul amali minas sani fi syai'in makhsusin, yang barang itu memang barang tertentu
dalam bentuk tertentu. Jadi memang kita ngorder barang tertentu. Nah, gitu. Kemudian ataupun akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu, lalu dia melakukan, ini saya tanggung loh. Kalau kita beli baju di toko, baju itu kan kita tes, bajunya sudah ada, itu jual beli biasa. Kita ambil baju, ada barangnya, ada uang di kita, ada pembeli, ada penjual, ijab kabul, selesai. Tapi kalau baju itu kita jahit memang sesuai dengan badan kita, kan butuh waktu. Maka ketika kita ngorder jahit, itu sebenarnya kita melakukan transaksi jual beli istisna. Bedanya dengan jual beli salam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau jual beli salam kemarin itu uangnya kita kasih di depan secara langsung, cash. Barangnya sampai kemudian. Jual beli di marketplace. Kita lihat gambarnya handphone misalnya kan, wah cocok nih handphone. Handphonenya kita lihat di marketplace, lalu kita transfer uangnya ke toko tersebut, toko itu mengirim kepada kita selama 2 hari kemudian. Itu jual beli salam, barangnya ready. Tapi kalau istisna ini barangnya tidak ready. Jadi ini ada kain baju, kita datang ke toko jahit, dijahit dulu. Nah, ketika kita datang ke toko jahit ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diminta uang DP, down payment di depan. Ada juga nanti bayarnya secara tahapan. Ini kita bagi 3 tahap. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 20%, sesuai dengan progres. Nah, ini yang membedakan antara sewa. Siapa yang saya sewa? Saya sewa tukang. Tukang itu buat baju, tukang itu buat rumah. Jadi biaya yang saya keluarkan ini adalah menyewa apa yang kemudian saya inginkan dari dia untuk melakukannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pandangan ulama Hanafi ini yang paling kuat, yang mengatakan bahwa sebenarnya istisna ini merupakan akad jual beli, di mana barang yang diminta untuk dibuat sama perusahaan ataupun sama pengembang, akad ini baru aktif ketika barang itu selesai. Jadi kalau itu tidak selesai, maka tidak transaksi jual belinya belum selesai. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, efektifnya jual beli ini ketika barang itu selesai. Jadi kita jahit baju yang paling sederhana, baju itu selesai dijahit, kita terima, baru kita bayar secara sempurna. Ini sebenarnya praktek jual beli istisna yang sudah kita lakukan secara bertahap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman namanya yang mungkin tidak kita kenal. Lalu pertanyaannya, pernahkah ini dilakukan oleh Rasulullah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini. Ini berdasarkan hadis fi'liyah, hadis yang dilakukan oleh perbuatan Rasulullah. Wa qad istasna'a Rasulullah SAW khatiman. Rasulullah SAW minta untuk dibuatkan cincin, baru dibayar. Jadi Rasulullah itu punya cincin.
cincin itu dibuat sesuai dengan besarnya tangan Rasulullah, maka ini sebenarnya adalah transaksi jual beli istisna. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rukunnya yang harus dipenuhi? Yang pertama, ada pihak yang minta dibuatkan barang. Ya, mustasni namanya. Yang kedua, ada sani. Jadi ada orang yang beli ini minta kamu supaya buat itu barang. Yang kedua, sani, pihak yang menerima permintaan, mereka yang membuat barang, ada sirat akadnya, lalu ada proses masnu'nya, yaitu amal dan saman. Jadi ada proses di mana kemudian barang itu dibuat, berproses, lalu kemudian ada harga yang sudah disepakati. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ingin saya jelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli istisna. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia sama-sama barangnya ketika transaksi jual beli tidak ada, Pak. Itu sama. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau salam itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam bidang pertanian kebanyakan. Maksudnya itu tumbuh dengan sendirinya, bukan rekayasa, bukan dibuat. Jadi kalau istisna ini buat rumah, itulah kira-kira. Tapi kalau beli kurma, itu salam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad istisna ini dilakukan dalam bentuk tijarah, memang transaksi bisnis. Jadi memang ketika kita pesan barang itu baru dibuat sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Kalau salam ini kita beli barangnya sudah ada, cuman belum sampai ke kita. Tapi kalau barang istisna ini kita memang order. Kita order sesuai dengan keinginan kita, sesuai kalau baju sesuai dengan badan kita. Tapi kalau kita beli baju yang sudah siap di marketplace, tapi posisinya di Bandung, itu bukan istisna, itu salam. Jadi istisna ini memang setelah kita pesan itu baru dia buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini nanti bagi pekerja bank syariah ini yang jadi problem. Jadi pilihan akad dalam transaksi bisnis Islam itu banyak. Ketika misalnya Bapak datang ke bank syariah, ditanya sama bank syariah, Bapak mau pembiayaan apa, Pak? Bapak bilang, saya mau beli mobil. Mobilnya mana, Pak? Oh, sudah ada di showroom. Itu mobilnya, warnanya. Itu namanya pembiayaan yang bisa diberikan oleh bank syariah, murabahah. Dibeli dulu sama bank, dijual kepada Bapak. Itu satu. Bapak mau beli rumah. Rumahnya di mana? Itu di Ulai Karing. Udah siap belum rumahnya? Udah. Siapa pengembangnya? Developer ini A. Oke, bank syariah beli sama developer, jual sama Bapak. Itu jelas jual beli murabahah. Bapak datang ke bank syariah, gitu kan? Mau beli rumah, mau buat rumah, tapi uang tidak ada. Bapak punya apa? Punya tanah. Punya tanah, itu kan? Rumahnya mana, Pak? Inilah mau saya bangun. Nah, inilah saya membangun. Maka sepatutnya akad yang dibuat adalah akad istisna, bukan jual beli murabahah. Kalau jual beli murabahah, barangnya udah ada. Nah, yang hari ini kebanyakan dilakukan oleh bank syariah, dia buat murabahah. Murabahahnya apa, Pak? Nah, ini yang jadi problem. Karena akad istisna ini tidak diadop sepenuhnya oleh bank syariah, khususnya yang ada di Aceh. Tapi ketika saya keliling ke beberapa bank syariah di luar, ya, misalnya BJB Syariah di Bandung. Nah, saya tanya, ada nggak akad istisna di sini? Oh, kami sudah melakukannya. Jadi kalau rumah yang dibangun, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jual beli yang sedang dibangun itu namanya istisna. Tidak boleh pakai murabahah. Karena nanti kalau pakai murabahah dia list, Pak. Ini contoh mungkin bapak-bapak yang sudah pernah mengambil pembiayaan di bank syariah buat rumah sendiri. Itu dia list. Beli seng, beli semen, beli besi, beli atap. Sepatutnya jual beli murabahah itu baru selesai ketika bank beli itu barang jual kepada Bapak. Dia make up harganya, namanya margin.
Ini uangnya uangnya baru dikasih ke bapak, barangnya belum bapak beli. Ternyata dulu bapak rencana buat pakai seng. Bapak turunkan dia seng. Ternyata ganti seng, nggak jadi pakai seng. Diganti dengan atap yang lain. Kan sudah berubah akadnya. Buat semennya 100 sak. Ternyata bapak beli 80 sak. Maka yang lebih tepat secara syariah, kalau rumah itu sedang diproses pembuatannya, maka jual beli yang dilakukan itu bukan murabahah, tapi jual beli istisna. Kenapa? Karena rumah sedang proses untuk dibangun. Problemnya adalah di bank syariah hari ini, khususnya di Aceh, produk ini belum ada. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya tinggal dikembangkan saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dilahirkanlah konsep al-istisna terhadap barang ataupun bangunan yang pembangunannya dilakukan secara bertahap, membutuhkan waktu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sampai di sini kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.